Pernah menjadi kota termasyhur di zamannya, Pompei kini menjelma menjadi kota mati yang hilang dari peradaban. Kota yang berada di Italia ini hilang disapu letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Semua penduduk kota Pompei seketika terkubur hidup-hidup oleh abu dan debu vulkanik selama ribuan tahun. Bahkan seluruh sisa-sisa kota dan jejak para penduduknya yang terlihat seperti patung batu masih bisa Anda temukan hingga hari ini. Lantas bagaimana kronologi lengkap dari peristiwa mengerikan tersebut? Terletak di pantai barat Italia, tepatnya sepanjang pantai Teluk Napoli, pemukiman Romawi kuno Pompei dulunya adalah kota yang kaya raya dan ramai, dengan lebih dari sekitar 12.000 penduduk. Hal ini terbukti dari banyaknya rumah dan villa mewah, gedung-gedung publik yang besar, air mancur yang berkilauan, serta jalanan beraspal yang dipenuhi dengan karya seni yang indah. Banyak sarjana mengutip kota Pompei menjadi pengaruh dalam kebangkitan neoklasik abad ke-18. Di mana keluarga Inggris yang kaya raya di masanya, meniru bangunan seperti villa-villa yang ada di Pompei. Namun kenyataan bahwa Pompei termasuk kota dengan arsitektur megah, berbanding terbalik dengan wilayahnya yang terletak sekitar 5 mil dari Gunung Vesuvius. Bahkan gempa bumi juga sering terjadi di kota tersebut. Meski demikian, sebagian besar kekayaan kota Pompei berasal dari tanah vulkanisnya yang subur, karena hal itulah kota ini menjadi pusatnya buah zaitun, anggur, dan tanaman lainnya. Untuk itulah kota Pompei tidak pernah sepi, dan semakin ramai setiap tahunnya. Para ilmuwan bahkan mengungkapkan, gempa besar yang pernah melanda kota Pompei di tahun 63 Masehi, tidak memengaruhi orang-orang untuk berdatangan ke pantai Teluk Napoli ini. Sampai 16 tahun setelah gempa terjadi tepatnya di bulan Agustus tahun 79 Masehi, sejumlah gempa kecil mengguncang wilayah Pompei. Namun lagi-lagi penduduk Pompei mengabaikan gempa yang terjadi di sana. Seorang penulis Pliny the Younger mengungkapkan serangkaian gempa yang sering terjadi di wilayah tersebut membuat penduduknya bersikap santai, dan tidak akan mengira jika itu menjadi pertanda dari salah satu bencana paling dahsyat di dunia hingga saat ini. Letusan Gunung Vesuvius berhasil meluluhlantakkan seluruh kota dan isinya, mengirimkan abu, batu, dan gas vulkanik yang sangat panas dan sangat tinggi, sampai bisa terlihat dari jarak ratusan mil. Pliny the Younger yang pada saat itu berada di seberang Teluk Napoli, melihat langsung betapa mengerikannya ledakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa awan yang keluar dari Gunung Vesuvius memiliki ukuran dan penampilan seperti pohon pinus, di mana awannya yang menjulang tinggi dengan cabang-cabang di sekitarnya. Hingga kini para ahli geologi menjuluki ledakan dari Gunung Vesuvius sebagai letusan Plinian. Kemudian satu hari setelah dari kejadian mengerikan itu, tepatnya pada pagi harinya Gunung Vesuvius meletus untuk yang kedua kalinya, membuat Pompei terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanik, bahkan efeknya sampai ke kota tetangga yaitu Herculanum. Sekitar 2.000 orang tewas, tetapi letusannya secara total, menewaskan hingga 16.000 orang di Pompei, Herculanum, dan kota serta desa lain di wilayah tersebut. Adapun penduduk kota, turis, hingga para pekerja, turut menjadi korban dalam bencana alam yang mengerikan itu. Selepas bencana alam yang mengguncang Pompei, kota itu pun menjadi kota mati yang tidak berpenghuni dan ditinggalkan selama berabad-abad. Sampai pada akhirnya di tahun 1748 sekelompok penjelajah memijakkan kakinya di kota Pompei untuk mencari artefak kuno di sana. Mereka terkejut dengan kondisi kota yang hampir sama seperti 2000 tahun sebelumnya. Bahkan mereka juga dikejutkan dengan penemuan korban-korban yang mengeras menjadi batu. Para penjelajah itu percaya bahwa abu dari letusan Gunung Vesuvius lah yang bertindak sebagai pengawet seluruh isi kota yang ada di dalamnya. Beragam posisi korban ditemukan selayaknya karya seni yang dipahat dengan berbagai pose. Ada yang mencengkeram benda-benda rumah tangga yang berharga, ada lagi yang ditemukan dengan tangan melilit anak-anak atau orang-orang terkasih lainnya. Yang paling unik ialah sebuah patung batu berwujud manusia yang salah satu tangannya memegangi area vital. Konon, perilaku orang Pompei yang hedon dan menjadikan hubungan lendir sebagai gaya hidup, disinyalir sebagian kalangan justru menjadi sumber petaka atas musibah dahsyat yang menimpa mereka. Kota Pompei dipercaya terkena azab Tuhan lantaran penduduknya hobi melakukan maksiat. Bahkan, kota ini dikenal sebagai salah satu kota maksiat di dunia. Pasalnya, di kota itu terjadi banyak praktik pekerja lendir, penduduknya juga banyak yang melakukan kegiatan hubungan sesama jenis. Hingga kini kota Pompei menjadi situs warisan dunia UNESCO, dan menjadi salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di Italia. Pompei Antiquarium menjadi tempat wisata yang menawarkan sisa karya seni, lukisan dinding, dan artefak lainnya yang dilestarikan dan dipamerkan di sana. Kebanyakan dari mereka merasa takjub dengan kondisi rumah-rumah tua yang megah di Pompei, serta penasaran dengan penampakan artefak jenazah yang terkubur selama lebih dari 2000 tahun tersebut.